Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur pada malam ini kita boleh kembali belajar dari kitab Kisah Para Rasul. Kita telah melewati bagian Alkitab yang mengkisahkan tentang Pentakosta. Dan hari ini kita akan melihat tentang kisah Petrus yang berkhotbah pada hari Pentakosta. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa, kami berdoa kiranya firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Kami rindu Tuhan mengalami dan juga Tuhan belajar bagaimana Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hidup murid-murid Tuhan yang sejati. Dan bagaimana dengan kuat kuasa Roh Kudus mereka dengan berani memberitakan Yesus yang mati dan bangkit. Dan Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Berkati Tuhan firman Tuhan yang kami akan renungkan pada hari ini. Pakai hamba-Mu yang terbatas untuk menjelaskan firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi umat Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan melihat dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 14 sampai 16. Bagi saudara sekalian yang membawa Alkitab, saya mengharapkan saudara bisa membawa Alkitab dan dapat membukanya bersama-sama di bagian ini. Judul khotbah pada hari ini adalah "Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Saya mengajak kita membaca 3 ayat pertama dari perikop ini. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Saudara sekalian, kisah ini adalah kisah tentang khotbah penginjilan yang pertama sesudah Roh Kudus dicurahkan. Pada hari itu tidak ada panitia KKR yang dibentuk dan tidak ada budget yang disediakan oleh gereja untuk KKR yang Petrus lakukan. Mereka juga tidak memakai promosi ataupun mungkin media sosial yang disebarkan. Tolong ya forward dan bagikan kepada teman-temanmu supaya mereka bisa mengajak jiwa-jiwa yang ada. So sekalian, kejadian ini pure adalah campur tangan Tuhan dan karya Roh Kudus. Dan kita tahu siapa Petrus. Petrus adalah seorang yang dulunya di antara murid-murid Tuhan Yesus, dia yang paling menonjol tetapi paling sering ngomong besar. Dia juga adalah seorang yang ketika Tuhan Yesus minta berdoa bersama-sama dengan dia di Taman Getsemani, dan dia terlelap, jatuh tertidur. Tapi ketika dia kaget dan bangun, dia menghunus pedang dan memotong telinga Malkus, hamba dari imam besar, sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Dan ketika di bawah mengikuti Tuhan Yesus ke rumah imam besar, dan ada orang yang mengenali, "Apakah engkau salah satu dari murid orang ini?" Petrus mengatakan, Alkitab mencatat bahwa dia mengutuk dan bersumpah bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. So sekalian, orang inilah yang hari ini kita baca kisahnya, dia tampil dan dia berkhotbah sesudah hari Pentakosta. Kejadian ini terjadi persis pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan. Dan Petrus berkhotbah bersandar penuh pada kuasa Roh Kudus. Dan kita bersyukur satu hasil Alkitab mengatakan di akhir dari perikop ini ada 3.000 jiwa yang bertobat. Kita akan membandingkan sebuah kejadian di Perjanjian Lama. Ketika hukum Taurat diberikan di Gunung Sinai. Dan ketika Musa turun dari Gunung Sinai melihat dosa dari orang-orang Israel yang menyembah anak lembu emas karena ditinggal sedikit lama sama Musa. Sosialnya ketika berkonfrontasi dengan dosa Israel, Alkitab mengatakan bahwa pada hari itu karena murka Allah dan dosa orang-orang Israel, tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Tetapi kita bersyukur di zaman anugerah ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, dan ketika firman Tuhan tentang berita pertobatan dan keselamatan disampaikan dan menemplak dosa manusia, Alkitab mengatakan bahwa pada hari itu ada 3.000 jiwa yang diselamatkan. Dan kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul, ini bukan satu-satunya khotbah di Kisah Rasul.
Kitab Kisah Rasul adalah satu kitab yang penuh dengan khotbah-khotbah penginjilan. Dan paling sedikit ada 18 khotbah yang dicatat di dalam Kisah Rasul. Petrus tercatat berkhotbah 6 kali. Dia berkhotbah pada hari Pentakosta, satu pasal berikutnya dia berkhotbah di Bait Allah kepada orang Yahudi. Kemudian dia berkhotbah di hadapan Mahkamah Agama Yahudi, Sanhedrin. Dan dia juga berkhotbah penginjilan kepada Cornelius, seorang yang non-Israel yang Tuhan menangkan. Kemudian di pasal 11 Petrus juga berkhotbah kepada gereja di Yerusalem. Dan di pasal 15 dia berkhotbah di sidang Yerusalem. Di pasal 7 kita membaca tentang Stefanus yang berkhotbah kepada orang-orang Yahudi yang kemudian begitu marah dan membunuh dia. Dan di pasal 15 kita juga membaca tentang penatua Yakobus yang juga ikut berbicara dan berkhotbah di sidang Yerusalem. Kisah Rasul juga mencatat 10 khotbah dari Paulus ketika dia berkhotbah di sinagog di Antioquia, dia berkhotbah di Ikonium bersama dengan Barnabas, dia berkhotbah kepada kepala penjara bersama dengan Silas, dia berkhotbah di Areopagus di Athena, dia berkhotbah sebuah khotbah perpisahan kepada para penatua Efesus, dia berkhotbah kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem. Paulus juga berkhotbah kepada Sanhedrin di Yerusalem, berkhotbah kepada Felix di Kaisaria, berkhotbah pada Raja Agripa, dan berkhotbah di bagian yang terakhir kepada para pemimpin-pemimpin Yahudi di kota Roma. Kita akan melihat apa yang Petrus sampaikan di perikop ini. Terus kalian Alkitab mengatakan bahwa Petrus berkhotbah menghadapi cemoohan. Satu ayat sebelum perikop yang kita baca ini, Alkitab mengatakan, sesudah peristiwa Pentakosta dan ketika murid-murid dapat berbicara di dalam bahasa-bahasa lain yang dimengerti tentang karya keselamatan dan berita kebangkitan Tuhan Yesus. Orang-orang dikatakan mereka menyindir dan berkata mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jemaat sekalian, di dalam kita melayani Tuhan dan ketika kita memberitakan Injil keselamatan dan menerima pencemoohan, itu adalah sebuah konsekuensi yang kita alami di setiap masa. Alkitab mencatat ketika Nuh membangun Bahtera dan dia mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam Bahtera. Orang-orang pada zaman Nuh mencemooh dan menertawakan Nuh. Musa, Elia, Elisa, Yesaya dan Yeremia ketika mereka memberitakan firman Tuhan, Alkitab juga mencatat mereka ditolak, mereka ditertawai, mereka dicemooh, mereka dihina. Ya, salah satu nabi yang saya tahu ketika dia berkhotbah sangat singkat dan tidak ada yang mencemooh dan semua bertobat besar-besaran dan luar biasa adalah Nabi Yunus. Ya, dia hanya mengatakan 3 hari lagi dan kota ini akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Dan kemudian dia tinggalkan Nineve dan seluruh Nineve bertobat. Tidak ada yang menertawakan dia. Tapi dia berkhotbah tanpa sebuah hati yang passionate kepada orang Niniwe. Dan Alkitab juga mengatakan ya bahwa karena dosa Israel yang begitu tegar tengkuk dan menolak nabi-nabi Tuhan. 2 Tarik mengatakan tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina sebagai segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya. So sekalian di sepanjang zaman kita selalu menemukan ada orang-orang yang suka mencemooh sesamanya. Mengapa hal ini bisa terjadi so sekalian? Ini terjadi karena sinful nature, karena natur manusia yang telah berdosa. Natur manusia yang tadinya diciptakan di dalam kemuliaan dan gambar rupa Allah, tapi karena dosa telah hancur, telah rusak dan tercabik-cabik. Nah, so sekalian manusia yang telah hancur ini, yang jati dirinya telah tercabik-cabik. Ketika dia ingin memulihkan kembali jati dirinya, maka dia akan mencari segala cara dengan cara yang kedagingan dan berdosa. Dan salah satu cara yang paling mudah adalah dengan apa? Dengan merendahkan orang lain. Ketika dia merendahkan orang lain, dia merasa dirinya lebih terhormat, lebih terangkat sedikit. Dan ketika dia haus lagi, dia seperti minum air laut yang semakin haus dan semakin haus untuk kemegahan jati dirinya, dia akan menghina orang lain kembali dan mencemooh orang lain kembali. Dan itu juga terjadi dengan orang-orang Yahudi pada zaman itu. Sekalipun mereka mengetahui hukum Taurat, mereka mengetahui berita
dan nubuat nabi-nabi di perjanjian lama. Tetapi ketika mereka belum berjumpa dengan Tuhan, dan ketika mereka melihat Tuhan sedang mengerjakan karyanya yang luar biasa, sesuatu yang mereka lakukan di dalam kedagingan mereka, di dalam keberdosaan mereka, yang mereka bisa adalah mencemooh. Dan Petrus serta murid-murid Tuhan berhadapan dengan hal itu pada zaman tersebut. Hari ini jika engkau memberitakan Injil kepada sesamamu, dan mereka menertawakan engkau, mereka mencemooh engkau, sesuatu itu adalah satu hal yang lumrah dan kita harus terima. Karena itulah sinful nature dari dunia berdosa yang kita hadapi. Yang kedua, yang kita lihat di dalam khotbah Petrus berkhotbah dari kitab suci. Dia memberitakan isi kebenaran firman Tuhan. Ketika Petrus menjawab orang-orang Yahudi, dan kemudian dia mengatakan, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara sekalian, kita melihat di bagian ini Petrus berkhotbah dari nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama. Ketika dia sesudah Tuhan Yesus bangkit dan dia mengerti oleh hikmat Tuhan dicerahkan akan segala berita firman Tuhan di perjanjian lama, Petrus mengkhotbahkan apa yang menjadi isi kitab nabi-nabi kepada orang-orang yang mencemooh mereka. Sekalian, khotbah Petrus adalah sebuah khotbah eksposisi yang menjelaskan, mengeluarkan makna yang sesungguhnya dari apa yang ditulis oleh kitab Nabi Yoel dan dijelaskan kepada pendengarnya pada zaman itu. Petrus juga memahami bahwa seluruh kesatuan Alkitab adalah sebuah kesatuan yang utuh yang mengkisahkan tentang karya keselamatan Tuhan Yesus. Dan di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 24, satu pasal berikutnya ketika dia kembali berkhotbah, ini yang Alkitab yang firman Tuhan katakan. Dia mengatakan, dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kita melihat begitu luar biasa ketika seorang murid Tuhan mengalami hikmat dari Roh Kudus. Dia melihat seluruh kesatuan karya keselamatan yang ada. Dan dia mengkisahkan itu menjadi sebuah berita keselamatan kepada orang-orang di zamannya. Dan saudara sekalian, sebagai umat Tuhan kita pun perlu belajarkan hal ini. Kita perlu mengerti bahwa seluruh Alkitab adalah sebuah kesatuan yang walaupun ditulis oleh 40 penulis yang berbeda dengan kurun waktu kira-kira 1500 tahun di dalam jarak penulisan yang ada, tetapi semua yang dikisahkan adalah sebuah rangkaian yang satu, yang sama, mengkisahkan tentang pribadi Tuhan Yesus. Dan saudara sekalian, inilah yang juga kita lakukan pada hari ini. Ketika kita mengerti firman Tuhan dan memberitakannya, saudara sekalian, maka kita akan membawa umat Tuhan datang kepada Tuhan. Saya ingat kepada pendeta Chuck Smith yang telah dipanggil Tuhan pada tahun 2013 yang lalu. Pendeta Chuck Smith adalah salah satu pendeta yang merintis gereja Calvary Chapel yang menjadi salah satu denominasi yang paling pesat pertumbuhannya pada abad ke-20 di Amerika. Dan di dalam passionnya memberitakan firman Tuhan, Chuck Smith dan semua jajaran hamba Tuhan di gerejanya mengkhotbahkan khotbah eksposisi. Ketika gereja ini bertumbuh dengan luar biasa, seluruh denominasi ini, orang-orang kemudian mulai datang dan bertanya, apakah tips Anda ya sehingga gerejamu bisa bertumbuh, gerejamu bisa berkembang dengan pesat? Ya, dan biasanya para ahli pertumbuhan gereja punya jawaban. Ya misalnya kalau Rick Warren, dia akan mengatakan ya purpose driven church.
Ya, kalau orang bertanya kepada gereja Korea, kenapa kalian bertumbuh? Ya, mereka akan mengatakan kita berdoa pagi, kita punya semangat doa. Ya, dan Tuhan bekerja ketika kita datang dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika orang bertanya kepada misalnya gereja Yonggi-cho, kenapa kalian bertumbuh? Ya, mereka akan menjawab, kita punya kelompok sel. Ya, dan mungkin kalau hari ini bertanya kepada gereja IDMC di Singapura, ya maka pendeta yang akan mengatakan kita punya metode pemuritan, ya intentional disciple making church. Tetapi ketika Chuck Smith dan para hamba Tuhannya ditanya, mereka mengatakan kita nggak punya tips apa-apa. Yang kita lakukan, kita hanya memberitakan firman Tuhan dan mengkhotbahkan Alkitab. Dan mereka menemukan satu jawaban dari firman Tuhan sendiri ketika Yesus mengatakan, tetapi domba-dombaku mendengar suaraku. Dan Chuck Smith mengatakan, jadilah seorang pemberita firman Tuhan yang setia. Dan Tuhan akan mengirimkan domba-dombanya yang sejati datang ke gereja-gereja yang memberitakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena domba-dombaku mendengarkan suaraku. Cuma sekalian saya juga rindu di dalam kehidupan kita. Ketika kita berinteraksi dengan sesama kita. Ketika kita berinteraksi dengan dunia ini, jadikan firman Tuhan sebagai bagian dalam kehidupan kita. Jadikan firman Tuhan sebagai sebuah berita yang utuh di dalam hidup kita, yang kita boleh khotbahkan. Ya, bukan hanya dari mulut dan bibir kita, tapi dari seluruh kehidupan kita, dari seluruh kesaksian kita. Dan itu akan menjadi sebuah berkat bagi orang lain yang melihatnya. Dan saya percaya Tuhan akan mempertemukan engkau dengan orang-orang yang punya hati yang sejati, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Karena bahasa yang sama, message yang sama, ya frekuensi yang sama yang bekerja di dalam hati dan pikiran Anda, ya akan menarik orang-orang yang mencintai Tuhan, ya dengan hati dan pikiran yang sama untuk menjadi sahabat-sahabat di dalam hidupmu. Yang ketiga, saudara sekalian, Petrus berkhotbah tentang Yesus yang bangkit. Di dalam bagian berikut Kisah Rasul pasal 2 ayat 23 dikatakan, ya Petrus mengatakan, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Dan ketika Petrus mengkhotbahkan Yesus yang bangkit, dia memakai 3 bukti yang dia paparkan kepada para pendengarnya. Bukti yang pertama, dia mengkisahkan dari nubuatan Raja Daud. Ketika dia mengatakan bahwa Daud pun berkata tentang Tuhan Yesus. Ya, sebab aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Kita akan lihat ayat 25 sampai 28. Sebab itu jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Dan Petrus menjelaskan bagian ini. Dia mengatakan Daud adalah bapa leluhur kita, dan ia telah mati dan sudah dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Berarti bagian ini bukan hanya bicara tentang Daud, tapi bicara tentang siapa? Tentang dia yang akan bangkit nanti. Dan bagian ini adalah Tuhan Yesus. Dan Petrus mengatakan, tetapi ia adalah seorang nabi dan ia juga tahu, ya Daud tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tatanya. Ayat 31, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika Petrus pertama kali mengungkapkan fakta ini, ya ini mungkin menjadi sebuah dimensi baru yang selama ini tidak pernah dipahami oleh para ahli Taurat dan para rabi-rabi Yahudi yang ada. Dan pada hari itu berita tentang kebangkitan digali keluar dari tulisan Daud di dalam kitab Mazmur. Bukti yang kedua yang Petrus paparkan adalah bukti kesaksian pribadi yang dia lihat. Di dalam ayat yang ke-32 dia mengatakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Seorang yang betul-betul memahami firman Tuhan,
Seorang yang betul-betul mengalami dan berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Ya, dia punya sebuah kuasa yang sangat besar, sebuah confidence yang sangat besar untuk memberitakan tentang kebangkitan itu. Dan bukti yang ketiga yang Petrus paparkan adalah dari Roh Kudus. Dia mengatakan di dalam ayat yang ke-23, dan sesudah Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ya, bahwa Pentakosta, ya, pencurahan Roh Kudus adalah satu bukti juga dari kebangkitan Tuhan Yesus. Petrus memaparkan dari masa lalu, ya, masa prison, ya, ketika dia hidup pada zaman itu, dan sebuah masa yang kekal dan akan datang tentang karya Roh Kudus. So sekalian ketika kita memberitakan Tuhan yang bangkit, kita pun juga bisa memakai cara yang sama. Ketika kita betul-betul memahami firman Tuhan dan janji Tuhan. Ketika kita mengalami, ya walaupun kita tidak berjumpa secara fisik, tapi hidup kita diubahkan oleh Tuhan yang bangkit. Dan ketika kita tahu bahwa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, ya ketiga hal ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk memberitakan Tuhan yang bangkit kepada orang-orang yang ada di zaman kita. Bagian yang keempat, Alkitab mengatakan Petrus berkhotbah dengan penuh keberanian. Ayat yang ke-36 dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. So, sekalian berkhotbah di dalam keberanian, memberitakan Injil dengan penuh keberanian adalah satu doa jemaat mula-mula pada masa itu. Dan itu pun sudah terjadi ya pada hari Pentakosta ketika Petrus pertama kali berkhotbah. So, sekalian tidak ada orang yang berani berbicara seperti itu. Ya, Petrus yang tadinya seorang penakut, ya, yang mungkin hanya berani tampil, ya, beraninya di depan aja, tetapi begitu dia berhadapan dengan sebuah konsekuensi yang begitu menakutkan, dia menyangkal Tuhan Yesus. Tapi pada hari itu Petrus yang berbeda, ya, karena kuasa Tuhan yang telah mengubah dia, berani mengatakan statement ini. Ya, mungkin ya kalau zaman dulu ada undang-undang penistaan agama, ya orang-orang Yahudi sudah menuntut dia dengan undang-undang tersebut. Cuma sekalian di dalam hidup kita hari ini, ya kita pun harus punya sebuah keberanian. Ya bukan untuk menista orang lain, bukan untuk mencemooh orang lain, tetapi engkau harus punya sebuah kepastian dan keberanian untuk memberitakan Tuhan yang bangkit. Kita harus tetap berani dengan tegas mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang berkuasa untuk mengalahkan segala dosa manusia dan menyelamatkan manusia dari kebinasaan dan kehancuran yang ada. Dan di dalam hal itu kita harus stand firm, ya berdiri dengan teguh, ya dan meyakini akan message ini. Alkitab mengatakan bahwa pada hari itu ketika Petrus berkhotbah di dalam kuasa Roh Kudus, ya orang-orang itu hatinya tergerak. Alkitab mengatakan ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Bagian ini adalah pure bagian dari Tuhan yang bekerja di dalam hati para pendengarnya. Saya ingat ketika saya kuliah di saat Pendeta Bubi Tikwalu mengatakan, ketika Petrus berkhotbah dan Roh Kudus bekerja, 3.000 orang bertobat. Ketika Stefanus berkhotbah, bukan Roh Kudus tidak bekerja, tapi Tuhan izinkan di dalam kedaulatannya 3.000 batu melayang. Ya, ini sebuah metafora ya, walaupun batu yang melayang itu nggak dihitung ya, tetapi artinya Stefanus berkhotbah juga dengan kuasa Roh Kudus, tapi Tuhan izinkan ya dia mati dirajam. Cuma sekalian, apa tugas kita? Tugas kita adalah memberitakan Yesus yang mati dan bangkit, Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya mengenai outcome-nya bagaimana, apakah orang mendengar atau tidak, tentu ya kita bukan melakukan dengan kebodohan dan dengan maunya kita sendiri, tapi ketika kita bersandar penuh pada kuasa Tuhan, maka Tuhan bisa memakai kita. Petrus yang berkhotbah dengan begitu berani, saudara sekalian, Alkitab mengatakan orang-orang itu terharu dan datang kepada Tuhan. Saya ingat di dalam sejarah penginjilan di Asia, ya di
Tiongkok 1 abad yang lalu ada 3 pendeta yang merupakan pilar penginjilan di Tiongkok dan juga di Asia. Yang pertama adalah pendeta John Sung. Yang kedua adalah pendeta Andrew G. Ya, dia adalah sahabat dari John Sung. Yang kemudian mereka bersama-sama datang ke Indonesia mengadakan KKR. Dan pendeta Andrew G adalah salah satu yang mendirikan Seminari Alkitab Asia Tenggara. Dan yang ketiga adalah pendeta Wang Bingtao. Wang Bingtao ditangkap ya dan dipenjarakan sampai usia cukup tua, kemudian dibebaskan ya, dan dia yang hidup sampai usia yang paling tua. Ya, pendeta Andrew G juga hidup sampai usia yang cukup tua. Ya, dan pendeta John Sung adalah seorang yang paling berapi-api, berkobar-kobar. Ya, tetapi sayang, ya dia hanya hidup sampai umur 42 atau 43 tahun dan kemudian dia meninggal. Dan menurut kisah para senior, ya kalau John Sung berkhotbah dia berapi-api, ya dia bisa loncat sana dan loncat sini. Dan setiap kali kalau dia berkhotbah, dia marahin orang-orang yang berdosa, dia mau maki-maki orang-orang yang berdosa. Dan semua orang bertobat ya dan datang kepada Tuhan. Ya, tetapi Andrew G berbeda. Ya, Andrew G berkhotbah dengan penuh kasih, ya dengan sangat santun, dengan bahasa yang sangat baik. Ya, dan 2 pribadi ini bisa dipakai oleh Tuhan. Satu kali ada seorang pendeta senior mengisahkan bahwa dia pernah ya menasihati seorang hamba Tuhan yang masih muda. Ya, hamba Tuhan ini ketika mulai melayani, ya dia meniru gayanya John Sung. Ya, kalau khotbah dia maki-maki orang berdosa. Jadi maki-maki semua orang dimaki-maki sama dia. Dan akhirnya seluruh gereja itu kesel sama dia. Ya, ini pendeta kalau khotbah maki-maki orang. Ya, dan ketika dia dinasihati, sebaiknya kalau kamu memberitakan firman Tuhan, kamu nggak perlu maki-maki orang. Dan dia mengatakan dengan sangat confidence, saya ingin seperti John Sung yang berkhotbah dan semua orang bertobat. Ya, dan seniornya mengatakan, iya, John Sung itu diberi karunia oleh Tuhan. Ya, dengan tipikal dia yang seperti itu dan Tuhan memakai karunia-Nya. Kalau dia maki-maki orang, orang bertobat. Tapi kalau kamu mau niru-niru, tapi kamu nggak dipakai sama Tuhan dan Roh Kudus tidak bekerja di dalam khotbah kamu dan kamu maki-maki orang, yang ada kamu dibenci sama orang dan mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Coba sekalian kita melihat hari ini ketika Petrus memberitakan dengan penuh keberanian, Roh Kudus bekerja. Saya berharap ini menjadi satu hikmat bagi kita di dalam kita memberitakan Injil. Kita perlu keberanian, kita perlu keyakinan iman bahwa Yesus betul adalah Tuhan yang telah mati dan bangkit. Dan dia adalah Tuhan satu-satunya yang memberikan anugerah keselamatan dan sanggup melepaskan manusia dari kuasa dosa. Tetapi di sisi lain kita juga perlu bersandar penuh kepada kuasa Roh Kudus. Ya, supaya Tuhan memakai ya pribadi kita, memakai tipikal seperti siapa kita adanya. Dan kita memberitakan bukan dengan meniru-niru orang lain. Kita melakukan bukan supaya kita menjadi tenar dan kita dianggap seperti si A dan si B. Tapi beritakanlah itu dari kedalaman hatimu menjadi sebuah message yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Saya rindu jemaat sekalian di zaman postmodern ini pun confidence ini tetap ada di dalam hidup kita. Dan kuasa Roh Kudus yang menyertai Petrus memberitakan Injil keselamatan pada abad pertama kekristenan. Ya, tetap adalah kuasa yang sama yang menggerakkan kita umat-umat Tuhan di zaman postmodern ini untuk tetap berani juga memberitakan dengan kuasa, dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Dan bagian yang terakhir dari perikop ini, kita melihat bagaimana berita khotbah Petrus adalah khotbah tentang pertobatan. Petrus mengatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Message firman Tuhan sangat jelas. Ya, kita hidup di tengah sebuah dunia yang jahat dan sedang hancur. Kita hidup di tengah generasi. Ya, di setiap zaman selalu
Generasi yang ada adalah generasi yang berdosa dan jahat. Tetapi Tuhan memanggil umat pilihannya keluar dari angkatan yang jahat ini untuk diselamatkan, untuk ditebus, untuk dipulihkan oleh Dia. Dan Tuhan utus kembali untuk menjadi berkat bagi dunia yang sedang hancur dan menderita ini. Satu hal yang sangat menarik ketika saya membaca ayat 40 ini. Terjemahan Indonesia mengatakan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Di Indonesia ada 3 kata kerja. Ya, Petrus memberi kesaksian yang sungguh-sungguh. Yang kedua, Petrus mengecam. Yang ketiga, Petrus menasihati. Tapi ketika saya membaca di dalam bahasa asli dan di dalam terjemahan teks Inggris, ya hanya ada 2 yang Petrus lakukan, yaitu bersaksi dan menasihati. Ya kata bersaksi ya atau memberi kesaksian yang sungguh-sungguh, ya di terjemahan New King James Version hanya diterjemahkan satu kata testified, dari kata dia matur romai, ya dari kata marturia bersaksi. Dan yang kedua, Petrus menasihati, ya Indonesia menerjemahkan mengecam dan menasihati. Ya tapi sebenarnya mengecam itu nggak ada di dalam bahasa asli. Ya yang ada adalah Petrus exhorted atau parakaleo. Ya sebuah istilah yang digunakan juga oleh Roh Kudus ketika Roh Kudus meyakinkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Kata ini juga digunakan untuk Petrus yang berkhotbah dan menasihati jemaat Tuhan, parakaleo atau exhorted. Cuma sekalian, mari kita belajar bahwa di dalam confidence kita memberitakan Yesus yang telah mati dan bangkit. Ya kita juga memakai karunia yang Roh Kudus berikan, yaitu parakaleo, menasihati, yang mengangkat orang-orang, menguatkan orang-orang untuk boleh datang kepada Tuhan. Dan itu kemudian membawa mereka kepada pertobatan. Cuma sekalian, saya berdoa kiranya di tengah-tengah zaman kita hari ini, dan bahkan ketika dunia kita sedang berubah lagi ke dalam sebuah kondisi new normal, kita berdoa kiranya kuasa Roh Kudus dan berita Injil keselamatan boleh tetap ada di dalam hidup kita. Ini merupakan sebuah message yang bukan hanya kami para hamba Tuhan atau Muse dan rekan-rekan penginjil, karena kami berkhotbah maka kami harus memberitakan itu. Tetapi saya berdoa ini menjadi sebuah gaya hidup, sebuah message yang ada di dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Ketika engkau telah mengalami Tuhan yang bangkit, ketika engkau mengalami Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu, jadikan berita kebangkitan Tuhan dan berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus menjadi sebuah message yang engkau boleh beritakan di dalam seluruh hidupmu, baik lewat perkataanmu maupun seluruh perilaku dan kehidupanmu yang engkau nyatakan kepada dunia. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa. Kami bersyukur melihat sebuah karya Tuhan yang begitu luar biasa. Petrus yang tadinya begitu bermulut besar, tetapi juga ada waktunya dia takut bahkan menyangkal Tuhan Yesus. Engkau sudah ubahkan Tuhan dengan sebuah kuasa yang begitu luar biasa. Dengan penuh keberanian dia memberitakan Yesus yang telah mati dan bangkit. Dia memberitakan bahwa Yesus yang telah dibunuh oleh orang-orang Yahudi telah dibangkitkan oleh tangan kuasa Bapa dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan kami boleh juga mencintai firman-Mu Tuhan. Dan sebagaimana Petrus memahami kebenaran firman-Mu Tuhan, hari ini ketika Engkau memberikan kami seluruh kitab-kitab di perjanjian lama dan perjanjian baru, kami juga boleh melihat ini sebagai sebuah kesatuan berita keselamatan, dan kami boleh mencintai firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh terus berbicara dalam hati kami, dan kuasa Roh Kudus mengubahkan kami untuk kami menjadi saksi Tuhan lewat perkataan kami, lewat hidup kami. Setiap orang yang berjumpa dengan kami boleh mengenal Yesus yang telah bangkit itu. Dan mereka boleh dibawa datang kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan di tengah-tengah dunia yang sedang berubah lebih jauh lagi pada hari ini. Sebagai umat Tuhan kami tidak kehilangan identitas.
tapi kami boleh tetap menghidupi dan memberitakan berita Injil ini untuk kemuliaan Tuhan sampai Tuhan datang kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.